sebelumnya kita sudah membahas mengenai konsep dasar pertumbuhan dan perkembangan. Apakah kalian semua sudah memahaminya? Jika kalian sudah memahaminya, kalian boleh lanjut menonton video ini. Pada pertemuan ini, kita akan membahas perkembangan fisik dan motorik pada anak. Perkembangan fisik dan motorik sudah berawal sejak masa prenatal atau kehamilan. Pada umumnya, masa kehamilan berlangsung antara 266 sampai 280 hari atau 38 sampai 40 minggu. Terdiri dari 3 periode kehamilan, yaitu pertama, periode germinal, berlangsung sekitar 2 minggu mulai dari pertumbuhan hingga implantasi sel pada lapisan rahim. Struktur yang akan mendukung pertumbuhan janin mulai terbentuk, termasuk plasenta dan tali pusat. Kedua, periode embrio berlangsung pada minggu kedua hingga ke-8. Pada periode ini terbentuk dasar-dasar untuk semua struktur tubuh. Tabung saraf terbentuk dan sistem saraf mulai berkembang. Pada akhir periode ini, embrio merespons sentuhan dan dapat bergerak. Ketiga, periode fetus berlangsung hingga akhir kehamilan, ditandai dengan peningkatan dramatis ukuran tubuh dan penyelesaian struktur fisik. Aktivitas janin yang tinggi di tengah trimester kedua memperkuat sendi dan otot. Pada akhir trimester kedua, sebagian besar neuron otak sudah terbentuk, meskipun lingkungan prenatal atau kehamilan jauh lebih stabil dari postnatal atau kelahiran. Banyak faktor yang dapat mempengaruhi embrio dan janin. Segala hal pada lingkungan yang mempengaruhi kerusakan pada periode prenatal disebut teratogen. Pada paparan teratogen bergantung pada faktor-faktor berikut ini. Yang pertama, konsumsi dosis obat-obatan berlebihan dalam jangka waktu yang lebih lama biasanya memiliki efek negatif yang lebih besar. Yang kedua, faktor hereditas. Komposisi genetik ibu dan organisme yang sedang berkembang memainkan peran penting. Ketiga, kehadiran beberapa faktor negatif lainnya secara bersamaan seperti gizi buruk dan kurangnya perawatan medis dapat memperburuk dampak agen berbahaya. Yang keempat, usia efek teratogen bervariasi tergantung pada usia organisme saat terpapar. Periode sensitif adalah rentang waktu terbatas di mana bagian tubuh atau perilaku secara biologis siap untuk berkembang dengan cepat. Selama periode tersebut, bagian tersebut sangat sensitif terhadap lingkungannya. Pada masa kelahiran tahap pertama, terjadi kontraksi serta melebarkan dan menipiskan leher rahim. Pada tahap kedua, ibu merasakan dorongan untuk mendorong bayi melalui saluran kelahiran. Pada tahap ketiga, plasenta dikeluarkan. Selama persalinan, bayi memproduksi tingkat hormon stres yang tinggi yang membantu mereka bertahan dari kekurangan oksigen, membersihkan paru-paru untuk bernafas, dan membuat mereka terjaga saat lahir. Untuk menilai kondisi fisik bayi baru lahir dengan cepat, dokter dan perawat menggunakan tes Apgar. Apgar adalah singkatan dari appearance, penampilan, pulse, denyut jantung, Grimm's, respon, activity atau aktivitas, dan respiration atau pernafasan. Skala Apgar banyak digunakan untuk menilai kesehatan bayi baru lahir pada 1 dan 5 menit setelah lahir. Skala Apgar mengevaluasi detak jantung bayi, pernapasan usaha, tonus otot, warna tubuh, dan refleks iritabilitas. Perkembangan fisik bayi terdiri dari pertumbuhan tinggi badan dan berat badan, pertumbuhan gigi, serta perkembangan otak. Pada perkembangan tinggi badan anak, rata-rata penambahan tinggi badan normal untuk anak usia dini adalah 6-8 cm per tahun. Perhatikan tabel berikut untuk mengukur pertumbuhan tinggi anak dan pertumbuhan gigi pada anak. Nah, selanjutnya perkembangan otak pada masa bayi mengalami perubahan yang sangat cepat. Ia menghubungkan saraf-saraf dan membantu perkembangan anak. Pada tahap awal perkembangan, otak tumbuh lebih cepat daripada organ lain dalam tubuh. Pada saat baru lahir, bayi memiliki 100 miliar sel saraf dan berat otaknya hanya sebesar 25%
dari berat otak orang dewasa. Dan saat usia 2 tahun bisa mencapai 75% berat otak orang dewasa. Next, pada perkembangan motorik terdapat 2 prinsip yang dapat digunakan, yaitu prinsip cephalocauda dan proximodistal. Prinsip cephalocauda menyatakan arah perkembangan menyebar ke seluruh tubuh mulai dari kepala atau cephalic region sampai daerah tulang ekor atau caudal region. Sedangkan prinsip proximodistal menyatakan bahwa pertumbuhan dan perkembangan terjadi dari pusat keluar. Perkembangan fisik motorik anak usia dini merupakan proses perkembangan yang berkesinambungan, yang dimana terjadi secara signifikan pembentukan tulang, tumbuh kembang gerakan otot-otot, dan saraf sesuai dengan rentang usianya yang akan mempengaruhi keterampilan anak dalam bergerak. Perkembangan yang berlangsung sesuai urutan itulah yang mendasari keterampilan motorik anak dalam interaksinya di kehidupan sehari-hari. Perkembangan motorik terdiri dari refleks, motorik kasar, dan motorik halus. Nah, bagian yang refleks nih. Refleks merupakan respon bawaan dan otomatis terhadap bentuk stimulasi tertentu. Pola perilaku terorganisir yang paling jelas pada bayi baru lahir. Refleks adalah respon otomatis dan tidak sadar terhadap rangsangan yang dikendalikan oleh sistem saraf. Respon ini terjadi tanpa kesadaran dan hampir seketika memungkinkan tubuh bereaksi dengan cepat terhadap rangsangan tertentu. Tindakan refleks dapat melibatkan gerakan otot atau proses internal di dalam tubuh. Refleks ada yang terjadi secara permanen dan ada yang harus hilang pada usia tertentu. Perhatikan tabel di bawah ini. Bayi memiliki refleks yang muncul pada usia tertentu. Contohnya ada eye blink refleks yang distimulasi oleh sorot cahaya terang ke mata, atau bisa jadi kalau kalian ada debu. Biasanya kalau ada debu ke mata, pasti respon mata kita langsung menutup. Nah, respon-respon yang seperti itulah merupakan refleks yang biasanya tetap ada hingga kita dewasa. Namun, ada juga refleks-refleks yang harus hilang pada masa bayi. Refleks-refleks pada bayi ini sangat banyak. Untuk memahami seluruhnya, kalian bisa mencari dari buku atau sumber lainnya dan buatlah menjadi seperti bentuk tabel pada contoh berikut ini. Yang kedua, motorik kasar. Perkembangan motorik kasar mengacu pada pengendalian gerakan yang membantu bayi bergerak di lingkungan seperti merangkak, berdiri, dan berjalan. Peneliti berasumsi bahwa kemampuan motorik merupakan kemampuan bawaan yang terpisah dan muncul dalam urutan tahapan perkembangan. Menurut teori sistem dinamis perkembangan motorik, penguasaan keterampilan motorik melibatkan penguasaan sistem tindakan yang semakin kompleks. Anak-anak memperoleh keterampilan motorik baru dengan menggabungkan keterampilan yang sudah ada menjadi sistem tindakan yang semakin kompleks. Setiap keterampilan baru merupakan hasil gabungan dari perkembangan sistem saraf pusat, kemungkinan gerakan tubuh, tujuan anak, dan dukungan lingkungan untuk keterampilan tersebut. Nah, yang ketiga ada motorik halus. Perkembangan motorik halus pada anak mencakup kemampuan anak dalam menunjukkan atau menguasai gerakan-gerakan otot indah dalam bentuk koordinasi, ketangkasan, dan kecekatan dalam menggunakan tangan dan jari jemari. Berikut merupakan contoh tahapan perkembangan motorik kasar dan motorik halus pada usia 2-6 tahun. Setiap keterampilan baru merupakan hasil gabungan dari 4 faktor. 1. Perkembangan sistem saraf pusat. 2. Kemampuan gerak tubuh. 3. Tujuan yang diinginkan anak. Dan 4. Dukungan lingkungan untuk keterampilan tersebut. Perubahan pada salah satu elemen akan membuat sistem menjadi kurang stabil dan anak mulai mengeksplorasi dan memilih pola gerak motorik baru yang lebih efektif. Berikut dampak permasalahan terhadap fisik motorik. Pertama, keterbatasan pada motorik kasar. Contohnya, anak dengan cerebral palsy, spina bifida, atau kelalaian neuromuskular sering mengalami kesulitan dalam mengontrol gerakan tubuh besar seperti berjalan, duduk, melompat.
Akibatnya mereka lebih lambat menguasai milestone motorik kasar dibandingkan anak tipikal, bahkan mungkin membutuhkan alat bantu seperti kursi roda, walker, atau brace. Kedua, keterlambatan motorik halus. Contohnya, anak dengan hambatan intelektual atau autisme sering mengalami kesulitan dalam koordinasi tangan dan mata. Dampaknya terlihat pada keterampilan menulis, menggambar, menggunting, atau memanipulasi benda kecil. Ketiga, refleks dan kontrol gerakan. Contoh, pada anak berkebutuhan khusus dengan kerusakan neurologis, beberapa refleks bawaan mungkin bertahan lebih lama dari usia normal atau tidak berkembang menjadi gerakan terarah. Hal ini membatasi perkembangan gerak yang seharusnya sudah otomatis seperti keseimbangan dan postural kontrol. Nah, bagaimana nih mahasiswa hebat? Apakah penjelasannya dapat dipahami? Untuk memperkaya pengetahuan mahasiswa hebat pada perkembangan fisik dan motorik, kalian bisa membaca teori-teorinya secara lengkap berdasarkan referensi berikut. Terima kasih sudah menonton videonya. Sampai bertemu di pertemuan berikutnya.